Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Pagi-pagi benar Yesus berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudara, mungkin Anda sudah pernah dengar cerita ini berkali-kali. Ini adalah sebuah skenario di mana ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang nggak suka kepada Yesus, mencari sebuah cara untuk menjatuhkan dia. Dan ini adalah sebuah cara yang luar biasa sebetulnya. Karena apa, saudara? Orang-orang Farisi tahu bahwa apapun yang dijawab oleh Yesus itu bisa digunakan untuk menyalahkan dia. Bisa digunakan untuk menjatuhkan Yesus. Kalau Yesus berkata bahwa tidak boleh dihukum, jangan dilempar, tidak boleh dihukum, maka Yesus akan bersalah terhadap hukum Musa. Nah, orang-orang Yahudi mereka sangat taat kepada hukum Musa. Kalau Yesus melarang orang melakukan hukum Musa, berarti dia seorang guru palsu. Dia seorang pengajar yang tidak benar karena dia melarang orang untuk melakukan hukum Taurat. Tapi kalau Yesus bilang, oke, karena hukum Musa bilang lempar, silakan lempar. Kalau Yesus kemudian membiarkan orang Farisi menghukum mati perempuan ini, Yesus akan bersalah terhadap hukum Romawi, saudara. Karena pada saat itu Israel dijajah oleh Roma dan hukum Romawi tidak mengizinkan seorang pezina untuk dihukum mati. Namanya negara jajahan, yang berlaku ya hukum negara yang menjajah. Orang Romawi tidak menghukum mati seorang pezina. Jadi dua-duanya salah. Ini sebuah jebakan yang sangat baik, yang sangat pintar disiapkan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan rupanya cukup lama Yesus tidak menjawab, jadi dia jongkok dan dia kemudian menulis di tanah dengan jarinya. Tidak ada satu orang pun tahu apa yang dia tulis, saudara-saudara. Dan kemudian karena Yesus diam aja, orang-orang Farisi tambah semangat kan. Wah, ini dia, kena dia, habis kali ini, habis. Gimana? Jadi gimana? Ayo gimana? Lempar atau enggak? Gimana? Dan kemudian Yesus bangkit berdiri dan dia memberikan satu jawaban yang singkat tapi luar biasa efektifnya. Dan dia bukannya dia dihantam oleh orang Farisi, dia berbalik menghantam hati nurani orang-orang itu. Dia mengatakan, Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, kamu boleh lempar duluan." Rupanya satu kalimat ini rupanya betul-betul menusuk hati orang-orang Farisi itu. Karena rupanya dalam diri mereka juga terdapat dosa yang sama seperti yang terdapat dalam perempuan ini. Dan mereka semua pergi, satu demi satu, sampai tidak ada orang di situ dan kemudian Yesus pun tidak menghukum perempuan ini. Saudara-saudara, dalam kisah ini ada 3 pihak yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pihak si perempuan, yang kedua adalah pihak si orang Farisi ahli Taurat dan para penonton, yang ketiga adalah pihak Yesus sendiri. Kita akan belajar satu persatu pihak perempuan, the sinner, saudara. Orang yang berdosa ini. Saudara-saudara, kalau kita baca kisah ini berkali-kali, mungkin kita terlalu sering baca Alkitab sehingga kita pikir bahwa kalau kita baca kisah ini ya, seolah-olah penjahatnya itu orang-orang Farisi gitu. Antagonisnya itu orang-orang Farisi ahli Taurat. Mereka ini penjahatnya. Terus lakonnya itu Tuhan Yesus. Korbannya itu perempuan ini, betul ya? Perempuan ini yang jadi korban.
Sebetulnya saudara-saudara dalam realitanya, dalam kenyataannya, penjahatnya memang perempuan ini, saudara-saudara. Perempuan ini yang jahat. Dia berzina, dia merusak. Saya tidak tahu ada berapa rumah tangga yang dia rusak. Mungkin kalau kita cuma baca ceritanya, kita bisa kasihan terhadap perempuan. Masa berzina aja dirajam batu gitu kan. Saudara kalau punya suamimu dibawa lari sama perempuan begini bagaimana? Waduh, saudara kan dukung kalau bisa. Gitu. Kalau terus kemudian perempuan itu ternyata, dia tuh menggoda banyak suami orang. Maka istri-istri akan kumpul bersekutu dan ambil batu, saudara-saudara. Kejar dia, gitu kan ya. Atau saudara seorang suami dan istrimu yang begini. Wah, tidak gampang. Saudara menikah, saudara pas kemudian lagi bangkrut, lagi tidak punya uang, istrimu lari sama cowok yang lebih kaya dari saudara. Waduh, saudara bisa bunuh istri semacam itu, betul enggak? Penjahatnya sebetulnya perempuan ini, the sinners, pendosanya. Tapi saya ingin katakan saudara-saudara begini, bahwa dalam diri setiap kita ada sinner ini. Setiap kita tuh, saudara, kita ini semua adalah orang-orang berdosa sebetulnya. The problem of sin. Masalah dosa. Sin ini saya menemukan singkatan untuk SIN, saudara. Masalah dosa. Dosa yang pertama itu membuat kita itu menjadi ini, short-sightedness. Rabun jauh. Tidak bisa melihat jauh ke belakang. Itulah dosa, itulah kejatuhan. Waktu saya merenungkan tentang dosa, saya menjumpai bahwa setiap kita ini jatuh dalam berbagai hal, saudara-saudara. Saya bukan seorang pezina, saya tidak jatuh dalam perzinahan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, hidup saya kalau diukur secara moralitas, baik gitu ya. Tapi waktu saya merenungkan ini, saya menjumpai bahwa saya sering jatuh dalam area ini. Misalnya gini, saya seorang penderita diabetes. Saya kena diabetes. Saudara tahu sebagai orang penderita diabetes itu ya sudah harus menyingkir dari segala macam manisnya dunia gitu kan. Segala manisnya hidup ini saya harus singkirkan. Saya sempat mikir, Tuhan aku bersyukur kena diabetes. Diabetes itu penyakit yang rohani sekali. Ya toh, orang Kristen itu tidak boleh mencicipi manisnya dunia. Jadi ya saya bersyukur saya harus menghindari yang manis-manis. Tapi sejujurnya saya mungkin hampir tiap hari jatuh, saudara. Waktu saya menyusun khotbah ini kemarin, saya lagi mikir tentang kejatuhan dalam dosa dan segala macam. Pak Andreas datang bawa kelapa tart. Ini ada oleh-oleh jemaat dari Manado. Kelapa tart sak loyang besar begini. Paruan sama saya. Ya ini orang jatuh ngejak yang lain jatuh begini nih, saudara. Jatuh bareng-bareng. Saya langsung goncang, saudara. Ya ampun, ini belum makan pagi lagi. Waduh, makan pagi sudah sih. Sorry, ya kalau sudah ada kapertat langsung belum makan aja gitu kan. Nah saya kemudian orang kalau sudah tergoda begitu, ya itu dia, diabetes gini, langsung short sighted gitu. Nggak ingat bahwa setiap lonjakan kadar gula itu akan mematikan saraf, saudara diabetes itu penyakit yang sangat serius. Saya pelajari, saya tahu. Kalau pas belajar ngerti jangka panjangnya bagaimana, saudara akan bisa kehilangan anggota tubuh saudara, kalau saraf mata yang kena mata buta, kalau saraf ginjal yang kena gagal jantung, amputasi dan berbagai resiko yang begitu mengerikan, komplikasi yang tidak ada obatnya. Tapi kalau sudah ada kelapartan di depan mata, itu langsung jadi rabun jauh. Gak bisa lihat jauh ke belakang, saudara. Rasanya tuh, dan kalau sudah gitu, itu kudu begini, nang cepet dimarino gitu, nang cepet dilakoni, nang rasa bersalahnya urusan belakang gitu. Pokoknya enak dhisik gitu. Dosa tuh begitu. Kalau sudah tercoba, sudah kadung itu ini khusus untuk orang Kristen. Cepet-cepet dilakoni, sudah cepet-cepet dipotong sebelum ada yang tahu, sebelum ada yang ngomel gitu ya. Ibu Lis biasanya suka ngomel, bagus itu gula. Dan saya makan, tapi saya tidak makan banyak, saya makan sepiring saja. Saya tidak makan. Enggak, sedikit sudah, sedikit, hanya untuk ya menghargai yang ngasih itu saudara, yang maksudnya. Nah itulah kejatuhan. Memang kita enggak, setelah itu selalu ada rasa, mungkin bukan guilt, tapi rasa,
ya ada waktunya kamu akan bayar semua ini gitu. Nah kejatuhan-kejatuhan semacam ini saya mungkin lemah di situ dan kalau sudah makan gitu, makan di wok misalnya, langsung mikirnya es campur tidar, es kacang hijau. Aduh, terus pesannya es campur gula pisah. Itu menipu diri sendiri sebetulnya. Gula pisah. Terus habis itu sendok gula dikasih gula. Aku bisa mengendalikan gulanya. Tapi ya sama aja, mesti tidak boleh sama sekali. Dan kita berusaha dan saya menjumpai bahwa iya ya, mungkin seperti ini orang berdosa itu. Kita menipu diri sendiri, kita menutup pandangan jauh kita hanya melihat apa yang di depan, kita berusaha menikmati senikmat-nikmatnya. Urusan belakang ya belum ada akibatnya ya udah gitu. Tahu-tahu ya ada komplikasi, tahu-tahu. Nah, itulah kejatuhan manusia. Yang lain mungkin, orang-orang lain mungkin, wah kalau makan jaga makan. Wih olahraga nge-gym gak pernah luput saudara. Wah sehat walafiat. Tapi kalau ngeliat cewek, waduh. Gak kuat sama perempuan. Ada lagi yang kuat perempuan, kuat tahan makan. Gak kuat sama uang saudara. Kita ini banyak jatuh ke dalam berbagai hal. Itu kenapa? Itu dosa itu membuat kita itu jadi short sighted. Kita gak bisa lihat akibat di belakangnya. Saya pikir kadang-kadang manusia itu kalau aja kita lebih pintar, kita bisa lihat jauh ke belakang. Mungkin ada banyak hal yang kita harus hentikan dalam hidup ini, saudara-saudara. Nah, kalau sudah short-sighted, kemudian berikutnya adalah I-nya itu adalah indifference. Indifference itu gak ngurus, gak peduli. Oh, jatuh terus kok, ya wis biar wis, bapak wis. Lah saya kalau terus makan gak dijaga, lama-lama ya wis. Mau orang ngomel, gula manis itu nekat itu apa ya, gak ngurus. Emang gua pikirin pokoknya manis di sini, pokoknya saya makan. Begitu. Indifference. Nah, indifference sudah bahaya karena kita sudah betul-betul tidak peduli, sudah apatis saja. Gak tahu wes, memang gini kok. Aku memang jatuh terus. Yes. Jadi begitu pencobaan datang, tidak ada perlawanan, ya wes didatangi, makan. Tidak peduli lagi. Nah, banyak orang seperti itu. Dalam urusan dosa juga begitu. Kita sudah jatuh berkali-kali di tempat yang sama, dan kita akhirnya sudah bosan jatuh, akhirnya daripada bosan jatuh, ya diterusin aja sudah. Indifferent, sudah mbowes, memang tidak bisa kok, memang aku lemah di sini, mau apa. Nah itu. Indifferent. Kalau sudah indifferent, diterusin saudara. Masuk ke yang terakhir, N-nya itu, ini dia, not. Ini kata Inggris kuno, jarang dipakai, tapi ini artinya not itu artinya nothing, nihil, kosong. Tidak ada lagi yang berarti. Dosa itu ujung akhirnya adalah menghancurkan seluruh keberartian dalam hidup saudara. Orang sudah tidak merasa bersalah lagi, sudah tidak ada lagi yang penting, tidak ada lagi yang berarti. Sudah hancur semuanya. Tidak peduli. Nah ini sebagai manusia sudah hilang kemanusiaannya sudah. Dia akan nerusin aja hidup dalam dosa, sudah tidak peduli, malah bisa bangga terhadap dosa-dosanya. Ini yang mengerikan saudara-saudara. Ada suami istri yang saya kenal, mereka dulunya sama-sama pelayanan. Dan kemudian suaminya jatuh ke dalam perselingkuhan, saudara. Dan itu menyakitkan dan akhirnya hancur rumah tangganya. Terus kemudian bertobat si suami, kemudian bertobatnya itu baliknya itu kayak langsung melayani Tuhan, langsung saksi keliling, jadi berkat di mana-mana. Dan setelah itu jatuh lagi. Jatuh lagi kali ini lebih parah dengan orang yang sama. Dan kemudian mungkin dia sudah mencapai titik not ini dan dia tidak peduli lagi. Dia kemudian sudah tidak niat tobat lagi. Mungkin saya rasa itu juga frustasi dengan dirinya sendiri. Aku sudah sempat tobat, sudah sempat baik, toh jatuh lagi. Jadi percuma, untuk apa aku tobat lagi? Kayaknya lebih sakit kalau naik, terus jatuh, terus berjuang naik lagi, jatuh itu lebih sakit. Daripada gitu, tidak usah naik, sudah main di bawah aja. Merusak hidupnya dan kemudian dia betul-betul merusak hidupnya. Not, itulah dosa. Saudara-saudara, kita akan belajar dari kisah ini, bahwa bagi orang yang paling berdosa sekalipun, tetap ada harapan. Saudara, tidak peduli berapa kali kau jatuh, saudara bangkitlah. Karena Tuhan itu tidak pernah menyerah kepada saudara.
Minggu kemarin kami liburan dan saya ajak anak-anak saya pergi ke Treetop di Trawas, saudara. Treetop itu permainan outbound yang sangat menantang. Di Trawas itu Treetopnya ada beberapa track, ada beberapa jalur yang tingkat kesulitannya berbeda-beda. Jalur yang paling sulit itu jalur hitam di Trawas itu. Dan anak saya yang perempuan, Tasya ini, dia tidak pernah lolos jalur hitam tuh. Selama ini dia coba beberapa kali naik, selalu jatuh di gagal, tidak kuat di titik yang itu. Ya, itu ada satu tempat di mana harus berayun kayak Tarsan gitu. Dari tempat itu dia berayun dan kemudian di ujungnya ada jaring vertikal. Dia harus tangkap dan dia harus panjat jaring itu untuk kemudian lanjut. Nah itu dia tidak pernah kuat di sana. Tangannya tidak cukup kuat. Jadi kemarin waktu kami ke sana saya tanya sama Tasya, kamu sudah jalur apa aja? Saya sudah merah, sudah biru, sudah. Nah jalur merah dan biru ini itu ranking 2 dan 3 dalam tingkat kesulitan. Yang paling sulit hitam, nomor 2 merah, yang nomor 3 biru. Jadi merah biru dia sudah taklukkan. Saya bilang, hitam dong, hitam aku tidak bisa, dia bilang. Aku selalu tidak kuat. Kuat saya bilang. Terus saya mulai ngajari, kamu kalau di situ saya mulai, kalau kamu jaringnya vertikal, kamu harus usahakan badanmu vertikal. Teori tok saudara, karena saya juga tidak bisa naik saudara. Kamu harus gini, saya harus rangkul, kamu tarik itu ke badanmu, kamu panjat dengan kekuatan begini-begini. Rupanya dia dengarkan. Nah saya tahu anak saya ini sudah menjalani 2 jalur, dia sudah capek sebetulnya. Seharusnya dia tidak mungkin berhasil, dia sudah capek kok, karena itu melelahkan sekali. Tapi akhirnya tiba-tiba dia naik saudara. Wah saya, ayo papa yang kasih semangat di bawah gitu kan. Dia naik tinggi, dia mulai dan dia berjuang mati-matian. Dia berjuang di area yang itu. Dia berjuang, tapi akhirnya berhasil saudara-saudara. Saya suruh kakaknya juga nemenin dia, si Harvey itu kan anaknya kan, dia kan penari. Dia bantu Tasya, Harvey di belakangnya kasih semangat juga. Akhirnya lewat, berhasil gitu. Menyerah, saudara, menyerah terhadap perjuangan dosa, itu tidak membawa saudara kemana-mana. Mencoba bisa gagal, tapi tidak mencoba, engkau tidak akan pernah berhasil, saudara-saudara. Masalahnya adalah kita seringkali sampai pada note ini. Udahlah, percuma, tidak ada artinya. Saudara-saudara, saya ingin kasih tahu kepada Anda. Tidak peduli berapa sering yang kau jatuh. Tidak peduli berapa kali kau jatuh di titik yang sama. Saudaraku, Tuhan akan memberikan kesempatan yang baru lagi. Untuk saudara berjuang lagi. Berjuanglah. Kalau semua orang bisa lewat itu, saudara juga bisa lewat kok. Kita mengatakan bahwa Tuhan tidak mencoba engkau melebihi kekuatan saudara. Semua pencobaan yang saudara hadapi, bahkan pencobaan yang dimana engkau kalah beratus-ratus kali, beribu-ribu